Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mendapatkan Kieran Trippier di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan mengintip peluang mendapatkan bek kanan milik Lille, Jackie Celik. Celik merupakan pemain yang dipercaya Christophe Galtier menjadi starter di sisi kanan pertahanan Lille. Bek berusia 24 tahun itu tampil apik di posisi itu karena tidak hanya piawai bertahan, ia juga aktif membantu serangan. Melihat kemampuannya yang paket komplit tersebut, membuat Manchester United kesemsem atas pemain timnas Turki tersebut. Alasan lain mengapa Manchester United meminati Celik karena harganya yang terjangkau. Sang bek masih terikat kontrak di Lille hingga tahun 2023, namun ia kabarnya bisa direkrut dengan bandrol yang sangat murah. MU kabarnya hanya perlu menghabiskan 15 juta euro untuk memboyong ex-pemain Bursaspor tersebut. Kabar buruknya, Manchester United bukan satu-satunya peminat Celik di musim panas ini. Arsenal dan Tottenham dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas nanti. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Jules Koundé, kabarnya bakal dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Sevilla memang berencana untuk menjual Koundé di musim panas ini. Tim asal Andalusia itu dilaporkan tengah butuh dana di musim panas nanti, sehingga mereka harus menjual salah satu aset berharga mereka. Jules Koundé dipilih menjadi pemain yang akan dijual Sevilla. Sebenarnya ada banyak peminat terhadap sang bek, namun rata-rata mundur karena mahar transfernya yang mencapai angka 80 juta euro. Demi menyukseskan penjualan Koundé di musim panas nanti, Sevilla memutuskan untuk menurunkan harga jual sang bek. Namun penurunannya tidak terlalu besar. Mereka hanya memberikan diskon sebesar 10 juta euro menjadi 70 juta euro. Mereka berharap dengan harga baru itu ada klub yang bakal memboyongnya di musim panas nanti. Manchester United diketahui bukan satu-satunya klub yang menyeriusi jasa Koundé. Barcelona juga dilaporkan tertarik memboyong sang bek di musim panas nanti. Pau Torres bertemu lagi dengan David De Gea di timnas Spanyol. Kali ini keduanya bertemu sebagai rekan usai sempat berduel dalam final Liga Eropa 2020-2021. Kala itu Pau Torres membela Villarreal dan David De Gea membela Manchester United. Sayangnya nasib keduanya berbeda. David De Gea harus tertunduk lesu karena membuat blunder di babak adu penalti. Villarreal pun berhak jadi juara yang sah. Pau Torres bersorak gembira. Di saat yang sama, David De Gea tertunduk lesu sebagai penyebab kegagalan MU. Pau Torres tahu bagaimana posisi David De Gea usai gagal menendang penalti dan jadi penyebab kegagalan tim. Namun, dia yakin kiper dengan berpengalaman seperti David De Gea tidak akan kesulitan. Pau Torres juga bicara soal kekuatan Spanyol di Euro 2020 mendatang. Dia yakin El Matador termasuk salah satu tim favorit juara. Komposisi skuad Spanyol yang sekarang membuatnya lebih percaya diri. Manchester United mau belanja pemain di bursa transfer musim panas. Ada nama Pedro Gonçalves jadi incaran. Disebut-sebut the next Bruno Fernandes. Manchester United menutup musim 2020-2021 dengan nirgelar. Setan Merah harus puas jadi runner-up di dua kompetisi, yakni di Liga Inggris dan Liga Eropa. Pada bursa transfer musim panas ini, MU mau bergerak mencari pemain baru demi memperkuat skuad. Satu nama yang masuk dalam daftar yakni Pedro Gonçalves. Dilansir detiksport.com dari berbagai sumber, Pedro Gonçalves disebut-sebut punya karakter bermain mirip pemain bintang Manchester United Bruno Fernandes. Keduanya juga sama-sama berasal dari Portugal. Bedanya Pedro Gonçalves mampu bermain di pos penyerang sayap dan punya kecepatan lari yang mumpuni. Usianya juga masih muda, masih 22 tahun. Musim lalu Pedro Gonçalves memperkuat Sporting Lisbon, klub yang juga pernah dibela oleh Bruno Fernandes. Jumlah golnya oke juga.
Pedro Gonçalves mengemas 23 gol dari 32 laga di Liga Portugal. Menariknya, Pedro Gonçalves sempat memperkuat tim muda dari Liga Inggris, yakni Wolverhampton Wanderers pada tahun 2017 sampai 2019. Pedro sempat bermain di Premier League 2, kompetisi kategori kelompok umur klub-klub Liga Inggris. 2 musim dirinya bermain di sana. Menilik transfer market, harga pasaran Pedro Gonçalves ada di angka 22 juta euro atau setara 383 miliar rupiah. Tampaknya harga segitu bukan masalah buat MU. Dua raksasa Premier League yakni Manchester United dan Chelsea dikabarkan tengah memperebutkan tanda tangan dari bek Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba. Sebelumnya Tapsoba sempat dikaitkan dengan klub Premier League lainnya, yakni Arsenal, namun sepertinya kini The Gunners mendapatkan saingan berat. Kini seperti dilansir Bleed, Manchester United dan Chelsea diklaim mulai menanyakan kepada Leverkusen perihal kemungkinan memboyong Tapsoba ke Inggris. Manchester United dan Chelsea memang menjadikan sektor bek tengah menjadi salah satu pos yang paling ingin mereka benahi pada jendela transfer musim panas ini. Tapsoba sendiri saat ini masih terikat kontrak bersama Bayer Leverkusen hingga 2026 mendatang. Artinya, klub yang bermarkas di Bay Arena itu berada dalam posisi kuat dalam negosiasi dengan klub lain. Leverkusen diyakini menetapkan bandrol senilai kurang lebih 60 juta euro terhadap Tapsoba. Namun bisa jadi bandrol tersebut kini sudah naik menjadi 70 juta euro. Musim panas Manchester United akan didominasi rencana transfer, tetapi bukan hanya di pasar, namun keputusan penting juga perlu dibuat. Salah satunya menyangkut kelanjutan karir kiper klub Liga Inggris tersebut. David De Gea memulai musim sebagai pilihan pertama manajer Ole Gunnar Solskjaer. Sebelum memberi kesempatan kepada Dean Henderson, dia diberi kesempatan di tim setelah De Gea kembali ke Spanyol untuk kelahiran anak pertamanya. Namun, Dean Henderson tidak benar-benar mengambil kesempatan tersebut, hingga akhirnya perhatian pun kembali tertuju kepada De Gea. Penjaga gawang Spanyol itu tampil di leg kedua semifinal Liga Eropa melawan AS Roma. David De Gea menunjukkan performa terbaiknya, tapi itu adalah cerita yang berbeda di final. Dia gagal mengeksekusi salah satu penalti saat melawan Villarreal di final Liga Eropa. Ole Gunnar Solskjaer sekarang menghadapi keputusan sulit untuk memutuskan kiper nomor 1 di klub. Dan siapapun yang tidak dia pilih kemungkinan akan mendorong transfer untuk mencari peluang tim utama. Ada argumen yang dibuat bahwa tidak ada kandidat yang tepat untuk pekerjaan itu, dan jika Ole Gunnar Solskjaer memutuskan hal yang sama, maka dia mungkin dibantu oleh sumber yang tidak dikenal, agen super Mino Raiola. Salah satu klien agen yang terkenal belak-belakan ini adalah pemain internasional Italia Gianluigi Donnarumma, yang telah mengumumkan dia akan meninggalkan AC Milan dengan status bebas transfer musim panas ini. Donnarumma sudah lama bertugas di klub San Siro sejak melakukan debut pada usia 16 tahun, dan kabarnya Raiola memainkan peran kunci dalam kepergiannya dari San Siro yang akan segera terjadi. Sekarang, Donnarumma sedang mencari klub, dan ada banyak pelamar yang disebut-sebut untuk jasanya, termasuk Juventus, Barcelona, dan Real Madrid. Trio klub itu semuanya telah menetapkan penjaga gawang incarannya di buku mereka, namun langkah mereka masih diragukan, sehingga MU berharap bahwa keputusan yang berbeda dapat mengarah pada peluang mereka sendiri. Di sisi lain, penjaga gawang Atletico Madrid, Jan Oblak, secara teratur juga disebut-sebut akan keluar dari ibu kota Spanyol untuk memastikan kepindahannya ke Old Trafford. Dia tidak mengesampingkan transfer ketika berbicara di bulan lalu. Rencana Manchester United dan Chelsea memulangkan Romelu Lukaku dipastikan kandas. Pasalnya Lukaku menegaskan bakal tetap bertahan di Inter Milan pada musim panas tahun ini. Sejak berseragam Inter Milan pada 8 Agustus 2019, Romelu Lukaku semakin bersinar. Pada musim lalu, dia berhasil mencetak 34 gol dari 51 pertandingan di seluruh ajang. Sayangnya performa Monchen striker timnas Belgia itu gagal membawa I Nerazzurri meraih titel juara. Inter Milan hanya mampu finish di peringkat kedua klasemen Serie A
terhenti di semifinal Coppa Italia dan menjadi runner-up di Liga Eropa 2019-2020. Penampilan impresif Romelu Lukaku berlanjut pada musim ini. Dia sukses mendulang 30 gol dari 44 pertandingan yang dijalani bersama Inter Milan. Berkat kontribusi Lukaku tersebut, Inter Milan berhasil merengkuh trofi juara Liga Italia 2020-2021. Inter Milan mengoleksi 91 poin, unggul 12 angka atas AC Milan yang berada di urutan kedua. Performa menawan Romelu Lukaku tersebut membuat Manchester United dan Chelsea kepincut. Manchester United dan Chelsea saling bersaing demi bisa memulangkan Lukaku pada musim panas tahun ini. Seperti diketahui, Romelu Lukaku pernah berseragam Manchester United dari 2017 sampai 2019, serta sebelumnya membela Chelsea dari 2011 sampai 2014. Akan tetapi rencana tim Setan Merah dan tim London Biru itu untuk mendapatkan jasa sang penyerang dipastikan kandas. Lukaku dengan tegas menyatakan bakal tetap bertahan di Inter Milan dan menghormati kontraknya yang berakhir pada 30 Juni 2024.